Kisah tragis ini terjadi di kota Bekasi, Jawa Barat. Selain membuat merinding, kisah ini juga membuat kita tidak menyangka bahwa manusia bisa melakukan aksi sekeji ini. Jadi begini kisahnya. Ada seorang wanita yang tinggal di Jalan Raya Kemejing, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Wanita ini bernama Mahendra Intan Melinda. Ia seringkali disapa dengan nama Intan. Saat itu, Intan sudah berumur 29 tahun. Intan sudah memiliki seorang suami dan dikaruniai seorang buah hati yang masih berumur 1,5 tahun. Keluarga kecil mereka hidup harmonis dan tampak jarang sekali terjadi pertengkaran. Intan dan suaminya juga sama-sama memiliki pekerjaan di sebuah perusahaan terkenal di Indonesia, sehingga penghasilan mereka bisa dikatakan cukup untuk menafkahi keluarga kecilnya tersebut. Suatu hari, Intan dan suaminya terpikir untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Mereka berencana ingin membuka sebuah bisnis waralaba dengan berjualan ayam goreng. Namun sebagai seorang pemula dalam berbisnis, Intan menganggap kalau ia harus fokus pada usaha yang akan dibangunnya saja, sehingga Intan memutuskan untuk mengundurkan diri dari tempat ia bekerja. Meskipun begitu, Intan dan suaminya masih mempunyai sisa tabungan yang bisa digunakan untuk modal dalam bisnisnya nanti. Setelah itu, akhirnya mereka membuka gerai pertamanya dengan memanfaatkan halaman rumah sebagai tempat berjualan, dan Intan yang melayani para pelanggan. Singkat cerita, setelah beberapa lama, Intan tidak menyangka kalau gerai pertamanya itu ramai dengan pembeli. Hal ini membuat Intan dan suaminya bersemangat untuk menambah gerai kedua pada bisnis mereka. Akhirnya, hal tersebut pun terlaksanakan. Tetapi pada gerai selanjutnya Intan mempekerjakan orang lain untuk menjadi pelayan pada gerai baru tersebut. Kemudian, gerai kedua pun beroperasi. Karyawan pada gerai ini memiliki kinerja yang sangat bagus, sehingga Intan seringkali memberikan bonus pada karyawannya. Tak terasa juga, bisnis waralabanya ini sudah tergolong sukses, hingga Intan dan suaminya bisa bersedekah setiap minggunya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Intan dan suaminya berniat kembali untuk membuka gerai ketiga dengan letak lokasi yang masih di sekitaran wilayah Bekasi. Setelah niat membuka gerai ketiga dimatangkan, mereka memulainya dengan mencari calon karyawan dengan memposting poster lowongan pekerjaan di sosial medianya. Beberapa hari kemudian, Intan sudah menemukan 2 orang yang cocok untuk menjadi pegawai pada gerai ketiganya. Calon pegawai pertama bernama Muhammad Agustian atau biasa dipanggil dengan Agus. Ia berusia 15 tahun dan berasal dari Cikampek, Kabupaten Karawang. Agus ini masih seorang pelajar tetapi ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya dan memilih untuk bekerja karena ingin membantu ekonomi keluarganya. Lalu selain Agus, ada calon pegawai kedua bernama Harry Kurniawan atau biasa dipanggil dengan Harry. Ia sudah berusia 21 tahun dan berasal dari daerah Subang. Sesudah melalui proses wawancara dengan menggunakan panggilan seluler, akhirnya Agus dan Harry sudah resmi diterima bekerja oleh Intan. Kemudian, mereka berdua memutuskan untuk menyewa kos di daerah Bekasi. Setelah tiba di Bekasi, Agus dan Harry langsung melakukan pelatihan pekerjaan yang diarah langsung oleh karyawan yang lain. Singkat cerita, kurang lebih 1 minggu, Agus dan Harry akhirnya sudah mulai bekerja pada gerai ketiga. Hari-hari pun berjalan seperti biasanya, tetapi pada gerai ketiga ini, pelanggan yang berkunjung tidak seramai pada gerai pertama dan kedua. Di samping itu, Intan juga sering mengawasi gerai ketiganya tersebut sambil memantau kinerja Agus dan Harry. Namun, ketika gerai tersebut hilang dari pantauan Intan, seringkali Agus dan Harry ini bermalas-malasan, bahkan sampai tidak menjaga kebersihan gerainya. Sontak saja Intan langsung marah dan menegur mereka berdua, tetapi karena hal ini sudah menyangkut kebersihan makanan dan gerainya, emosi Intan langsung seketika memuncak, lalu ia berkata kurang lebih seperti ini. "Ini kenapa kotor banget sih? Malas sekali kalian. Kalau pelanggan lihat terus merasa jijik bagaimana? Saya yang bisa rugi. Emang kamu mau ganti kerugian saya?" Ucap Intan dengan nada yang tinggi. Lalu Agus langsung menanggapi kurang lebih berkata seperti ini. "Maaf Bu, kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi." Kemudian setelah mereka berdua meminta maaf, Intan langsung pergi meninggalkan gerai tanpa merespon permintaan maaf Agus dan Harry. Hari-hari pun berlalu.
kejadian Intan yang sering memberikan teguran ke Agus dan Harry terus saja berulang. Namun, ternyata sikap Intan ini membuat mereka berdua sakit hati, lantaran Intan tidak pernah menghargai mereka. Maka, dari kejadian itulah Agus dan Harry berniat untuk menghabisi nyawa Intan. Tibalah pada hari Kamis 16 Februari 2023, Agus dan Harry akan melakukan eksekusi kepada Intan. Saat itu Agus dan Harry ditugaskan oleh Intan untuk membersihkan gerai agar semuanya tampak bersih dan rapih. Namun, tugas yang diberikan Intan tidak akan dikerjakan oleh mereka. Sebelum Intan berkunjung ke gerai, ia selalu memberikan pemberitahuan di grup WhatsApp karyawan. Kurang lebih pesannya seperti ini. Untuk Agus dan Harry, jangan lupa hari ini bersih-bersih. Jika nanti saya datang kondisi gerai kotor, saya akan potong gaji kalian. Kira-kira seperti itu isi pesan dari Intan. Di samping itu, Agus dan Harry yang membaca pesan tersebut semakin merasa emosi terhadap Intan. Mereka yang awalnya ragu-ragu langsung memantapkan rencananya untuk mengeksekusi Intan. Singkat cerita, Agus dan Harry akan melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Sekitar pukul 7 pagi, mereka pergi menuju gerai. Lalu sesampainya di sana mereka berdua masuk ke dalam gerai dan menguncinya dari dalam. Setelah itu mereka bersembunyi di dapur belakang. Agus dan Harry tidak melakukan pekerjaan yang sudah diperintahkan oleh Intan, tetapi mereka malah bersantai ria sambil bermain game dan membicarakan rencana eksekusinya. Tibalah pada pukul 8:30 pagi, akhirnya Intan mengunjungi gerai ketiga tersebut bersama putra kecilnya. Sesampainya di sana Intan merasa bingung dan kesal mengapa gerainya itu masih saja tertutup. Awalnya, Intan mengira Agus dan Harry belum datang, tetapi untungnya Intan membawa kunci cadangan dan berinisiatif untuk membuka pintu gerai. Ketika pintu gerai dibuka, Intan mulai menyusuri ke dalam gerai, tetapi kondisi lampu ruangan masih sangat gelap. Seketika Intan langsung menyalakan lampu. Setelah lampu menyala, ia melihat lantai yang sangat kotor. Kemudian Intan membuka handphonenya untuk memberikan pesan singkat kepada Agus dan Harry. Isi pesannya kurang lebih seperti ini. Hei Agus, Harry, di mana kalian? Sudah jam berapa ini? Gerai masih berantakan, berarti bulan ini saya tidak akan gaji kalian. Ingat itu, ucap Intan dengan nada tinggi. Tak lama kemudian pesan Intan dibalas oleh Agus, kurang lebih seperti ini. Maaf Bu, kami sudah sampai gerai. Kita berdua sedang membersihkan dapur belakang. Ucap Agus membalas pesan Intan. Namun di sisi lain setelah menjawab pesan Intan, Agus dan Harry bersiap untuk mengeksekusi Intan. Lalu Intan dengan rasa emosi marah langsung berjalan menuju dapur belakang dan siap untuk memarahi Agus dan Harry. Sesampainya di sana Intan melihat Agus dan Harry sedang duduk menghadap dirinya. Lalu ia tidak segan memarahi lagi Agus dan Harry. Kurang lebih seperti ini. Oh baguslah kalian berdua ini. Santai-santai saja ya. Tidak tahu diri kalian. Sudah saya berikan pekerjaan enak. Kalian berdua ini bodoh. Ucap Intan dengan emosi. Tak terima dengan perkataan Intan, sontak saja Agus mengambil sebuah gas hijau dan langsung memukul ke kepala Intan. Ia seketika berteriak kesakitan. Namun ketika ia berteriak, Harry langsung membekap mulut Intan agar teriakannya tidak terdengar oleh tetangga sekitar. Intan yang sudah lemas karena terkena pukulan, kemudian tangan dan kakinya pun diikat. Setelah diikat, Agus kembali memukulnya menggunakan tabung gas hingga 4 kali. Seketika cairan merah yang keluar dari kepala Intan sudah membanjiri dapur itu. Di sisi lain, buah hati Intan yang berada di troli menyaksikan ibunya dieksekusi. Langsung menangis dengan sangat keras dan histeris. Kemudian karena tangisan itu takut didengar oleh tetangga, Harry juga membekap mulut putra Intan. Ketika sudah memastikan Intan tidak bernyawa, kemudian Agus dan Harry mengambil handphone, KTP milik Intan serta uang sebesar Rp950.000 dari laci kasir gerai tersebut. Di samping itu, putra Intan yang masih kecil itu terus menangis. Hal ini dapat memicu kecurigaan warga. Maka dari itu, Agus dan Harry terpikir untuk menculik putra Intan yang berada di troli. Lalu, mereka mengunci kembali pintu gerai dan langsung menuju kos untuk mengambil barang, kemudian bersiap untuk kabur ke tempat yang lebih jauh. Singkat cerita, Agus dan Harry berencana akan pergi ke Yogyakarta dan nantinya anak Intan yang mereka culik akan dititipkan di saudara Harry yang berada di sana. Tetapi, rencana tersebut tidak dapat direalisasikan
karena uang mereka tidak mencukupi untuk membeli tiket bus ke sana, sehingga akhirnya mereka memutuskan pergi ke Subang. Selama perjalanan menuju Subang, buah hati Intan yang mereka bawa masih terus menangis. Agus dan Heri pun merasa risih dan kesal. Kemudian, tibalah mereka di Subang. Sambil mencari tempat persembunyian yang aman, mereka menemukan sebuah pos ronda terbengkalai. Setelah itu mereka langsung membuang putranya Intan di pos ronda tersebut dan mereka juga meninggalkan KTP milik Intan. Di sisi lain, suami Intan yang sehabis pulang bekerja merasa heran mengapa Intan dan putranya tidak ada di dalam rumah. Lalu ia pun memeriksa pesan seluler dari istrinya. Ternyata Intan sempat memberikan kabar bahwa ia dan anaknya pergi ke Gerai 3 untuk memeriksa keadaan. Kemudian sekitar pukul 2 siang hari, Intan dan putranya masih belum juga pulang ke rumah. Tak lama kemudian suami Intan berinisiatif untuk pergi ke Gerai 3. Sesampainya suami Intan di sana, ia heran mengapa kondisi toko tertutup padahal seharusnya gerai masih dalam beroperasional. Kemudian ia membuka pintu gerai menggunakan kunci cadangan. Suami Intan mulai memasuki gerai tersebut dan masuk menuju ke arah dapur. Sesampainya di dapur, ia sontak kaget melihat Intan dalam kondisi terikat dan berlumuran cairan merah. Lalu suami Intan sontak berteriak meminta tolong ke tetangga sekitar. Seketika warga yang mendengar teriakan dari suaminya Intan langsung menghampiri gerai tersebut. Kemudian, salah satu warga menghubungi polisi. Tidak lama kemudian, polisi pun datang ke gerai tersebut dan langsung mengevakuasi jasad Intan untuk dilakukan otopsi. Di saat yang bersamaan, suami Intan yang masih histeris menyadari bahwa putranya juga hilang. Setelah itu, polisi langsung melakukan investigasi dengan mengumpulkan barang bukti serta melakukan pencarian putra dari Intan. Dalam investigasinya itu, polisi menduga bahwa dalang dari eksekusi Intan adalah Agus dan Heri, karena di saat itu mereka yang seharusnya bekerja malah tidak terlihat sama sekali. Di sisi lain, ada seorang warga yang mendengar suara bocah yang sedang menangis dari sebuah pos ronda. Ketika ia mendekati suara tersebut, sontak ia kaget melihat seorang putra yang masih kecil. Tanpa berlama-lama, ia langsung mengamankan bocah tersebut dan kemudian menghubungi pihak kepolisian. Beberapa jam kemudian, pihak kepolisian memproses laporan warga tersebut. Bahkan warga juga menyerahkan KTP yang beridentitas Mahendra Intan Melinda dengan domisili di Bekasi. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, kepolisian Subang langsung melaporkan perkara tersebut kepada Polres Metro Bekasi. Tak lama kemudian Polres Metro Bekasi melakukan pengecekan data dan setelah dicek, ternyata benar bocah tersebut adalah putra dari Intan yang kasus investigasinya sedang berjalan. Kemudian tak lama polisi langsung menghubungi pihak keluarga Intan dan mengatakan bahwa putranya sudah berhasil ditemukan. Beberapa jam kemudian putranya Intan dikembalikan oleh polisi ke ayahnya. Lalu polisi kembali melakukan investigasi untuk mencari Agus dan Heri. Kemudian, karena putranya Intan ditemukan di wilayah Subang, maka polisi berspekulasi bahwa Agus dan Heri berada tak jauh dari wilayah itu. Singkat cerita, benar saja Agus dan Heri sedang bersembunyi di sebuah pondok kecil yang tak jauh dari lokasi pos ronda tersebut. Polisi langsung saja menangkap dan mengamankan para pelaku. Lalu di saat proses memberikan pernyataan mereka mengakui kejahatannya. Akhirnya, Agus dan Heri ditetapkan sebagai tersangka eksekusi terhadap Intan. Heri dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dalam pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Sedangkan Agus, karena ia masih di bawah umur, maka ia akan diproses ke pengadilan anak